Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya, dan tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Yang pertama, substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, beliau singgah di salah satu desa yang dinamakan Desa Kuba. Beliau tinggal dan singgah di salah satu penduduk yang bernama Usum bin Hamdan. Di tempat situ juga Rasulullah mendirikan masjid pertama yang dinamakan Masjid Nabawi. Dan beliau juga mendirikan atas dasar ketakwaan sejak kenabian beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah pada hari kelima, tepatnya hari Jumat, 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriyah, yang bertepatan dengan tanggal 27 September 662 Masehi. Yang kedua, mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj, mereka adalah kedua saudara yang sering bertikai satu sama lain. Nah, mereka juga berniat mencari seorang pemimpin yang bisa menyatukan mereka. Oleh karena itu, mereka meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk datang ke Madinah dan menyelesaikan permasalahan yang ada di kota Madinah, terutama permasalahan tentang persatuan sekutu, suku Aus dan suku Khazraj. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berniat mempersatukan kedua belah suku ini dengan cara menyatukan mereka menjadi satu kaum, yaitu menjadi kaum Ansor dan kaum yang menolong silsilahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk memperkuat persatuan di antara mereka dengan suku lain yang berada di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membuat sebuah konstitusi. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan langkah lain yang merupakan suatu yang paling indah yang pernah ditoreh dalam sejarah, yaitu mempersaudarakan atau mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Selanjutnya, kaum Muhajirin juga adalah orang-orang yang sama Rasulullah dan dari Mekah ke Madinah. Dan kaum Ansor juga adalah orang-orang yang asli penduduk Madinah yang menolong kaum-kaum dari kaum Muhajirin ini sendiri, yang dipimpin oleh Rasulullah. Mereka dipersatukan berdasarkan agama yang mengabadikan persaudaraan yang berdasarkan darah, sehingga suasana menjadi damai dan aman. Selanjutnya, dengan mempersatukan kedua saudara atas dasar agama, maka persatuan di antara mereka juga semakin kokoh. Nah, selanjutnya yang keempat, penanaman nilai-nilai moral. Yang pertama, selalu komitmen terhadap mereka melalui pengajaran pendidikan, penyucian diri, dan ajakan kepada perilaku mulia. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada mereka tentang adab-adab berkasih sayang, bersaudara, menjunjung keagungan dan kemuliaan ibadah dan ketaatan. Nah, yang kelima, membentuk tatanan masyarakat. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempersatukan golongan Yahudi dan Bani Qainuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membuat sebuah perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia di Madinah dan kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Nah, Bani Qainuqa dan Bani Nazril ini berpihak pada kaum Khazraj, sedangkan Bani Quraidah ini berpihak pada kaum Aus. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.